Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elianur Hudayanti Zuhri dengan NIM 1420 111133042 dari kelas A Aquakultur kelompok 10 dengan asisten praktikum Kak Alifa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan informasi terkait manajemen kualitas tanah untuk kegiatan budidaya ikan maupun udang, khususnya dalam kegiatan pengapuran dan juga pemupukan tanah dasar kolam. Tujuan praktikum pada bab ini adalah untuk mendapatkan tanah dasar kolam atau tambak yang optimum untuk kegiatan budidaya. Menurut Mahasri DKK 2019, kualitas tanah tambak sangat menentukan kualitas air yang akan digunakan untuk kegiatan budidaya perikanan. Untuk mendapatkan kualitas tanah yang optimum, perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen tanah. Prinsip pengelolaan tanah meliputi pengeringan, pemupukan, pengairan, dan juga pengaerasian. Pertama yang akan saya bahas adalah pengapuran. Pada budidaya perikanan, terutama di lahan sulfat masam, kondisi air yang masam menjadi permasalahan yang umum terjadi dan cukup serius karena berakibat pada buruknya kualitas air. Tanah sulfat masam memiliki pH yang rendah, kandungan ion logam seperti Al3+, Fe3+ yang tinggi sehingga bersifat toksik bagi organisme budidaya. Perairan yang terlalu asam maupun basah kurang sesuai untuk pertumbuhan ikan. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan nutrien untuk organisme makanan ikan kurang ataupun tidak tersedia. Pengapuran kolam merupakan suatu kegiatan atau cara untuk mengatasi rendahnya pH rendah pada perairan dengan cara mengaplikasikan kapur pertanian pada tanah dasar kolam. Tinjau dari segi manfaatnya, pengapuran memiliki beberapa kelebihan, yakni pertama, memperbaiki struktur tanah dasar kolam, yang kedua, menurunkan kepekatan ion hidrogen, yang ketiga, meningkatkan kepekatan ion hidroksil, fosfor, nitrogen, dan juga kalium. Yang keempat adalah meningkatkan prosentase dari basa. Yang kedua, yakni pemupukan. Pakan alami memegang peranan penting pada pembenihan, karena berperan sebagai pakan awal larva setelah cadangan makanannya habis. Kegiatan pembenihan ikan sangat tergantung pada ketersediaan nutrisi utama dari pakan alami untuk pertumbuhan. Pada umumnya, pakan alami untuk ikan merupakan jenis renik yang hidup di air seperti fitoplankton maupun zooplankton. Pakan alami diperoleh dari kegiatan kultur. Cara mengkultur pakan alami umumnya dilakukan dengan teknik pemupukan menggunakan pupuk organik maupun pupuk anorganik. Manfaat dari kegiatan pemupukan yaitu sebagai nutrisi bagi fitoplankton. Yang kedua, merangsang pertumbuhan fitoplankton melalui penguraian pupuk oleh bakteri. Yang ketiga, menumbuhkan fitoplankton sebagai pakan alami. Dan yang keempat, menyediakan nutrien untuk kesuburan kolam. Dan bahan yang digunakan untuk manajemen kualitas tanah yang pertama adalah akuarium, sekop, ember. Sedangkan bahannya menggunakan tanah, CaCO3 atau kapur pertanian, urea, dan juga TSP. Yakni yang pertama, masukkan tanah ke dalam akuarium kurang lebih 10 cm ketebalannya. Yang kedua, balik tanah tersebut menggunakan sekop. Yang ketiga, jemur selama kurang lebih 3-5 hari sampai kondisi tanah pecah-pecah. Yang keempat, masukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm selama 1-2 hari. Yang kelima, keluarkan air selama 1 hari, kemudian keringkan lagi kira-kira selama 1-2 hari. Kemudian, ukur pH tanahnya dan catat hasilnya. Yang keenam, berikan kapur pertanian atau CaCO3 sebanyak 1,5 ton per hektar. Yang ketujuh, keringkan 2-3 hari, kemudian padatkan. Yang ke-8, berikan lapisan kulit kerang dan pasir putih setebal 1 cm, kemudian isi dengan air setinggi 20 cm. Yang ke-9, kemudian tambahkan pupuk urea sebanyak 50 hingga 75 kg per hektar dan TSP sebanyak 25 hingga 30 kg per hektar. Kemudian sebarkan merata di seluruh tanah. Yang ke-10, lakukan pemupukan lagi setiap 2 minggu sekali. Yakni berikan saponin sebanyak 50 kg per hektar atau 7 ppm selama 5-7 hari. Saponin ini diberikan dengan tujuan untuk menghilangkan hama tanah dasar kolam. Yang ke-12, tambahkan air sampai dengan ketinggian 1,5 meter. Kemudian yang ke-13 terakhir, laporkan hasil dari kualitas tanah dan juga kualitas air yang didapatkan setelah dilakukan berbagai macam perlakuan. Pengapuran dilakukan dengan cara menaburkan secara merata kapur di atas permukaan tanah dengan dosis 400 hingga 500 gram per meter dan diaduk secara merata supaya dapat meningkatkan reaksi antara kapur dengan tanah. Selanjutnya, tanah dasar kolam diinkubasi selama kurang lebih 15 hari
dalam kondisi air kapasitas lapang, agar kapur dapat bereaksi dengan tanah. Selama masa inkubasi, pH tanah diamati selama 3 hari sekali. Dilakukan dengan cara ditebarkan pada kolam sampai merata. Kemudian kolam didiamkan selama 4-6 hari supaya pupuk yang telah diberikan bereaksi dengan sempurna. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.